lagu kita jaga bersama ini ciptaan sang legenda. Legenda wisata. Obi Mesa ya, yang buat lagunya itu ya. Jadi mungkin Obi Mesa bisa ceritakan lebih jauh ya. Lagu tersebut. Ya, lagu kita jaga bersama adalah tentang kasih, tentang cinta, luas pengertiannya. Boleh pasangan cewek cowok, boleh kita bersama teman, orang tua, cucu, keluarga. Jadi di mana tuh arti cintanya ketulusan lah. Bahwa akhirnya kita harus memiliki sama-sama kebahagiaan, kebersamaan kita saja bersama dengan kasih dan sayang. Terinspirasi dari mana Om? Oh luas. Itu saya bikin itu kalau nggak salah saya pulang dari Gorontalo udah kira-kira tuh 10 tahun yang lalu lah. Dan saya ke semua kabupaten di Gorontalo sudah saya singgahi dan saya kontak dengan tokoh-tokoh di sana dan saya melihat ada satu bagian yang kalau kita bersama, kayaknya akan indah pada waktu. Ini bisa diceritain dulu asal muasal gimana teman-teman kok bisa tiba-tiba kenapa memilih dokter memilih Om Mesa dan kenapa iya, tapi gimana nih teman-teman bisa diceritain asal muasal? Kalau saya dari dulu memang sudah ngefans banget sama Obi Mesa ya. Aduh, lagu-lagunya itu ya sangat ya punya harisma gitu ya, dan sangat menghibur gitu ya. Apalagi yang dengan hati yang luka gitu ya, wah sangat meledak gitu ya. Berulang kali aku mencoba selalu untuk menghargai gitu ya. Dan yang kebetulan dokter kan punya Setaris ya? Nah, ya punya Setaris ya? Ya, manajer Setaris. Manajer. Jadi lewat Setaris yang punya ini ya mencoba menghubungi saya, mencari tahu saya, ada dihubungin apakah berkenan untuk bersama dengan dokter Usil. Saya bilang bisa aja, yang penting ada chemistry kebersamaan. Kebetulan lagu yang itu tepat tema dan suasana yang kita memberikan kepada buat semua. Ya, jadi begitu saya dengar ya lagunya itu ya, itu ini bagus sekali ya gitu ya. Dan sepertinya memang untuk situasi saat ini lagu tersebut tuh sangat dibutuhkan ya untuk meningkatkan persatuan, kebersamaan ya. Saya pikir makanya saya pilih wah, ayolah kita segera ya. Mobil waktu nyiptain lagu ini berarti yang udah ada gambaran bahwa lagu ini kayaknya cocok dengan karakter suaranya dokter. Ya, kan saya sampaikan, sebelum saya bikin lagu dari dulu sampai sekarang gitu. Saya harus tahu karakter vokalnya seperti apa. Nah, ketika dengan saya tahu, saya juga kata saya lihat bahwa ini kan dengan usia, saya tadi temanya tentang kita, tapi luas pengertiannya buat kita semua. Makanya pas dikasih, saya kasih lagu pertama lagu Agama Jubit. Terbanglah pesawatku. Kurang memang banyak kasih maksudnya. Bukan nggak bisa tapi kayak kurang. Akhirnya saya pilih lah. Pas saya cari-cari saya bawa kita jaga bersama. Kayaknya lebih pas dengan karakter suara dokter. Dan bisa saya backup belakang. Jadi penggarapan lagu ini berapa lama? Kalau akhirnya selesai. Cepat juga sih, cuma karena waktu yang buat ini saya bikin cepat. Saya bikin gak sama musik sama kami nunggu waktu dia yang lama tipe vokalnya. Itu menjadi masalah. Sibuk ya? Ya sibuk pembedahan aja. Tapi pada akhirnya ya dari itu berapa ya? Berapa bulan nih? Dari awal sampai kelar ini yang bilang sih. Sekarang 5 bulan. Oh, 5 bulan. Om melihat sosok dokter seperti apa sih dengan di tengah kesibukannya dan masih aktif? Gimana? Melihat sosok dokter di tengah kesibukannya profesi dokter tapi masih aktif. Yang harus saya dukung adalah profesi individu beliau adalah dokter. Tapi ketika dokter yang mau nyanyi dan mau senang penyanyi kan nggak salah juga. Sekarang jatuh semua yang pejabat juga rasa pasti bisa nyanyi.
ketika kesempatannya beliau ini mau nyanyi, ya nggak salah. Buat saya cara penting, materi masih perlu. Tapi kalau buat saya pribadi, bukan karena materinya aja, gitu. Saya harus dukung support dia juga, gitu. Minimal ada dia orang tahu bahwa ini loh Dr. Rusli. Sekarang mungkin belum berhasil, tapi next kita nggak tahu. Tapi dengan kemampuan beliau, dia bisa nyanyi di side job beliau, ya saya dukung. Selama dia masih membutuhkan saya dan saya akan dukung. Gitu. Sekalipun tidak, saya sudah bersahabat dengan beliau. Jadi supaya saya berteman sama siapapun juga, saya nggak hari ini, saya bukan sampai esok. Itu persahabatan. Jadi kapan-kapan next, mudah-mudahan mana yang tahu. Tambah dia kan yang tahu kan. Tiba-tiba sekarang media ini diberikan satu digital semua yang dengan adanya kemudahan sekarang ini semua orang punya kesempatan yang sama lewat TikTok kan. Siapapun bisa. Dulu orang mau main sinetron harus gampang, harus cakep, harus murid. Penyanyi lu bersama, lu harus diterima suara. Nah, tanda petik NTT asal goblok kayak gitu kok. Siapa ya? Kira-kira begitu apalagi beliau, kan nggak tahu. Sama beliau masih suka, saya dukung. Kan berapa kali Kan prosesnya, seperti yang kita menciri khas. Suara nggak perlu bagus, bisa saya bentuk, yang penting mau. Karena dengan kekurangan itu orang bisa lihat, ini kekurangan dia nih. Kalau kelebihan seorang gampang nilai, cakep, ganteng, suara bagus. Tapi kekurangan itu orang nggak lihat. Tapi orang pasti menuduhnya nggak bisa nyanyi. Tapi jangan salah. Dengan kekurangan dia orang ini suara Dr. Rusli. Pas itu yang saya mau. Warnanya beliau. Malu? Iya. Thank you banget. Welcome. Dok, menyanyikan lagu dari seorang legend itu, siap terkenal. Gimana cara ngebagi waktunya nanti, Dok? Ya memang ya sehari-hari saya cukup sibuk ya, mondar-mandir ya ke beberapa rumah sakit ya, kadang pulang tengah malam gitu ya. Tapi untuk hiburan, untuk menyanyi itu saya pikir bisa dilakukan di mana saja gitu ya. Bisa di mobil, bisa di ruangan pas sudah praktek atau sebelum praktek umpamanya. Ya, itu saya sempatkan diri ya untuk ya melakukan olah vokal atau ya sedikit bermain musik gitu ya. Jadi saya isi waktu ya sedapat-dapatnya ya di tengah kesibukan yang saya hadapi sehari-hari. Saya pikir ada waktu. Saya mau cari kawan begini. Mungkin ya, kalau salah di ini. Kalau ke dokter sukses nyanyi terus dia bagaimana bagi waktu dokter panggil menyanyi mau ada wedding atau ulang tahun kantor, karena dokter jadi nyanyi gitu kira-kira. Berarti kan dokter harus mencari waktunya yang mungkin yang harus kira-kira bagaimana gitu bagi waktunya nih kalau jadi nyanyi dokter Rusli. Nah karena dengan lagunya kita jaga bersama, tiba-tiba banyak yang mengundang dokter gitu ya. Bagi waktunya gimana gitu? Ya sedapatnya ya. Pokoknya saya sih karena saya memang profesi utama saya dokter ya, tetap ya saya akan utamakan dokter dulu. Dokter dulu. Itu kan nyanyi yang saya job ya. Sampai itu nanti kalau ada waktu yang kosong ya, jadi bisa saya sesuaikan dengan tugas saya di rumah sakit. Umpamanya pas saya harus ada undangan ya, dan saya harus mencari tempat pengganti ya, menggantikan untuk merawat pasien yang ada. Jadi tetap saya tidak lepas tanggung jawab ya terhadap tugas profesi saya sebagai dokter. Dok pernah nggak merawat pasien dengan dokter bernyanyi biar semangat pasiennya tetap ingin itu kuat? Kan kita tahu penyakit dalam itu kan orang bikin stres, apalagi udah kena ginjalnya. Pernah nggak? Iya, pernah. Karena saya sehari-hari kan menghadapi pasien cuci darah. Iya. Di rumah sakit Jambi. Kebetulan saya itu bagian dalam ya? Iya, bagian dalam. Oke. Nah, jadi untuk cuci darah itu kan memakan waktu paling cepat tuh 4 jam ya, bahkan bisa 5 jam ya cuci darah. Nah, dalam waktu cuci darah itu mereka kan cuma diam aja kan gitu. Nah saya datang gitu, saya ajak komunikasi mereka, boleh mendengarkan lagu atau mereka juga saling bernyanyi. Kebetulan ada beberapa pasien tuh yang pandai nyanyi, jadi sambil cuci darah sambil nyanyi mereka gitu. Jadi ya ini juga antara
dengan hiburan itu bisa masuk gitu. Bisa disesuaikan, jadi bisa dilakukan pada pasiennya untuk menghibur pasien. Obi, mohon maaf sebelumnya mau nanya juga dengan Pak Dokter terkait ini kan kedepannya nanti jangan sampai nih kita berharap tidak kejadian seperti YD dan pencipta lagu dan ini gimana menyikapinya nanti? Kan sudah ada kebersamaan. Maaf ya karena pentingnya. Satu tuh karakter saya, maaf lah bukan saya mau ini jauh lah begitu. Kita kan sudah jaga kebersamaan. Sesuai dengan lagunya kita jaga bersama. Kalau sesuatu etikat cukup baik, ya kan saya ini nggak ada hitam masuk putih loh. Saya nggak bikin, tapi saya percaya lah, saya jaga nama baik juga. Karena penting maaf lah, semua orang perlu duit. Tapi tolonglah diletakkan di mana duit itu berat. Cuma begitu. Ini buat teman-teman yang kayak Mas Yoni Lores harus sadar deh. Ya nggak apa-apa tuh. Sama kakaknya saya kenal lama, apa dia juga kenal lama. Cobalah berkaca bercermin. Ini masukan, jangan disinggung enggak juga. Kan kalau semua bisa berjalan baik dengan lagu itu populer sama orang, kita bersyukur. Ya kan kalau misalnya ini lagu saya, siapa tahu mana tahu. Penyanyi dan pencipta harus bersinergi ya. Iya dong ya, tiap-tiap lagunya meledak, bersyukur. Mana tahu. Dan juga kayak si itu juga siapa sih? Apa tadi YD. YD juga gitu. Bersyukur lah. Itu lagunya dari tahun Belanda, kenapa sekarang baru ribut? Ya kan begitu ya, maaf ya. Tapi nggak bikin dokter takut ya dokter menyanyikan lagu. Gimana? Enggak ya, saya ya memang semua orang butuh itu ya, saya materinya. Tapi saya bukan faktor utama sih, bukannya saya sombong gitu ya. Ya, itu tadi saya sombong gitu ya. Ya, benar. Yang penting itu kebersamaan itu dulu ya, saya cari ya. Ada kata jadi konflik ya, saya juga lebih memilih kebersamaan. Iya, kita baik-baik kan bisa. Nggak usah pakai ribut-ribut, ya ini aja. Berikan, selesaikan. Di belakang Kita makan aja kan. Kita. Hahaha, beres. Kamu soalan. Dok, terakhir ini single keberapa ya, Dok? Belum. Udah berapa Nanti? oh saya single ke 21 dua yang Oh, profesional ya tuh kurang produktif apa? Yang baru ini. Tapi ini yang featuring yang kedua ya? iya, yang kedua Setelah di Maria featuring Terakhir ya? sebenarnya tiga sih. Satu lagi. Asal yang sama artis yang Liza Aditya itu. Oh iya ini. Kapan mau dibikin album yang Nah, baru udah banyak lagu. Oh, saya nggak. Saya pikir saat ini orang lebih Single. memilih single ya, mendengar single daripada album gitu. Jadi Ya, sebelum- sekarang memang. Mungkin ada saran Om Mobi ini kan lagunya udah banyak nih bendahara lagunya nih yang dirilis nih udah dalam 2021 kan gitu. Sarannya apa di albumin atau gimana? Nanti saya lihat dulu, kalau terlalu banyak begitu kan. Sekarang memang banyak yang orang banyak ini single album. Daripada kayak zaman kita dulu ada 8, 5, 10 yang sekarang single album satu. Ketika ada banyak album itu kan saya perlu tahu dulu. Nah, tadi apakah perlu kerjasama atau tidak? Mungkin dia juga udah ada label sendiri yang mengedarkannya. Ya, saya sarankan sih begitu. Ya, dikeluarin satu. Biar orang kenal dulu siapa Dr. Musli gitu. Ini kan fit to fit, berarti kan setidaknya mendongkrak nama beliau sama kita akhir kemarin sama saya. Yang penting publikasikan gitu. Karena kan dengan media sekarang kan sangat ampuh. Ada TikTok, IG, Facebook, bla 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 bla. Tinggal tinggal aja nih tugas dia. Wina nih memang. Dia kelamaan kan tugasnya. Canda aja nangis. Iya. Siap. Kan nangis. harapan-harapan? Jadi gitu. Oke. Harapan. Yuk foto yuk. Foto bareng. Belum harapannya. Oh, Harapannya apa harap. dong? Belum nyanyi dikit ya? Oke. Itu kan. Habis nyanyi terus harapan. Harapan dulu aja. Harapan dulu ya, baru nyanyi. Oh boleh. Harapannya apa, Dok? Untuk Dari single single ini. ini. Oh, harapannya ya meledak viral. Amin. Viralin dong, Wina. Amin. Itu harapannya, yang lainnya ya sesuai dengan pesan lagunya ya. Ya orang dengar itu wah kita jaga bersama. Saat ini kan kadang-kala ada situasi yang tidak kita inginkan ya gitu ya. Harapkan sih bisa menjaga persatuan kesatuan untuk ya nusa dan bangsa ya, bangsa Indonesia gitu. Sama juga harapan saya sih begitu. Harapan saya ini kan jangka pendek. Jangka panjang kalau kita masih berkenan, ya harapan saya tadi berarti kan saya punya misi dan tugas. Setidak-tidaknya saya bisa berhasil tuh mewujudkan bahwa orang tahu Dr. Musli itu bisa nyanyi. Selebihnya ya kita sekarang mulai mampu aja. Yang penting dia menjadi asa. Dan kalau dia berhasil, kayaknya saya juga bisa bangga puas bahwa saya bisa
mengangkat nama beliau sebagai dokter apa namanya? Apa itu? Internis. Dokter internis dan dokter dalam penyanyi. Dokter cinta lagu. Raki boleh dong nggak? Main dengerin sebelum manggung. Ya, itu yang untuk dulu ya. Tak ingin jauh aku dari dirimu, dekaplah selalu kau dalam pelukanku. Cinta ini adalah anugerah yang tulus dari hati kita semua. Dan marilah kita jaga bersama.